menelisik lebih banyak makna terang tersebut. Demikian juga makna jelas. Sehingga kalimat penjelasan itu kan tidak berkaitan dengan cahaya lampu ya. Penjelasan justru dengan bahasa lisan. Keterangan juga dengan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bukan dengan bahasa lampu, bukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang yang beriman. Pertama-tama menyebutkan kata wali itu ditujukan kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Yukhrijun nas minadh dhulumat ilan nur. Allah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju yang terang. Ini memberikan makna bahwa yang paling pertama yang dimaksud dengan wali adalah Allah. Dan banyak pengertian tentang wali. Di dalam surat Ali Imran disebutkan juga, dan juga dalam surat Al-Maidah disebutkan kata wali, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah lah wali orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman pasti mengakui kewalian pertama kepada Allah. Tentunya wilayah milik Allah. Wali itu kan pemimpin yang dipercaya, yang diharapkan, yang dijadikan sebagai andalan, itu wali. Ini terkait dengan berita di media sosial saat ini tentang masalah kepemimpinan. Cukup rame nih. Ustadz selebriti yang menyatakan bicara kepemimpinan jangan bawa-bawa agama, tidak ada hubungan dengan agama. Mendapatkan respon yang cukup hebat dari sekian banyak para ulama selebriti juga. Ya, terutama dari ulama-ulama yang lainnya. Sangat tidak bisa untuk diterima bahwa kalimat itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Ya, jelas sekali bertentangan dengan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menaruh kepercayaan kepada orang yang memang di luar kamu. Itu jelas sekali. Jadi perintah Allah yang sebagai wali utama untuk mengangkat wali dari golongan manusia yang beriman, jangan dari yang tidak beriman. Dan insya Allah untuk mengisi kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas lebih jauh tentang makna an-nur dan al-zulumat, yang jelas dan yang tidak jelas, yang namanya mirip tetapi isinya jauh berbeda, yaitu perbandingan agama sekarang. Agama Islam dan agama yang membawa nama Islam tapi tidak Islami. Dari mulai kita bahas yang kita kenal, ada rukun iman dan ada rukun Islam. Kita yakini bersama arkanul iman adalah disebutkan ada 6. Allah, kemudian al-malaikah, al-kutub, ar-rusul, sesuai dengan yang tercantum dalam akhir Al-Baqarah, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi, billah, malaikah, kutub, kemudian rusul, kemudian
yaumil akhir, dan qadar khairihi wa syarrihi. Tapi diangkat juga nama arkanul iman oleh tetangga kita yang isinya berbeda. Mereka menetapkan rukun iman pertama adalah at-tauhid. Kan kalimat tauhid ini multi tafsir. Kita juga menyebutkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dan mereka juga menggunakan nama tauhid. Itu rukun yang pertama. Tauhid itu kan menyatakan satu. Yang dimaksud dengan satu ini dalam hal apa? Bisa berbagai macam tafsiran. Dan biasa mereka angkat istilah beda interpretasi. Sehingga ketika ada perbedaan yang sangat jauh tentang keyakinan, oh itu beda interpretasi. Perbedaan yang sangat jauh tentang sholat, oh itu beda interpretasi. Sehingga dengan kalimat interpretasi, mereka menjadikannya sebagai jalan untuk melakukan pendekatan kepada kita agar mereka tarik keluar. Nah, kalimat tauhid kalau tidak dihubungkan kepada siapa kita bertauhid, ini adalah tidak jelas. Kalau dalam ajaran kita yang kita yakini sejak dahulu, apa itu iman? Rasul menegaskan antu'mina billah. Kan jelas itu. Kalimat iman buat kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tapi buat mereka yang cukup dengan kalimat at-tauhid saja. Tauhid itu bisa kalimat la ilaha illallah, bisa kalimat la ilaha illa Ali, bisa juga la ilaha illa Husain, bisa juga la ilaha illa Lia Aden. Ya bisa saja kalimat tauhid semuanya itu. Makanya ini adalah al-zulumat. Kita dikeluarkan, diselamatkan dari al-zulumat ilan nur. Allah tegaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Ini termasuk zulumat kalau tidak dijelaskan. Kenapa mereka menggunakan kata tauhid? Supaya samar. Apabila ada yang membantah, gimana kok iman Anda itu kepada Allah enggak? Iya, sama dong, ada tauhid. Nah, alat kan? Alat untuk menggiring orang. Sehingga mereka bisa masuk, setelah itu masuk, dibawa keluar. Keluar dari tauhid kepada kemusyrikan. Tapi tidak terasa karena masih menggunakan kata tauhid. Makanya kalau dalam panggilan-panggilan ibadah mereka, waktu talbiyah, waktu tawaf, kalau kita akan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, mereka berkata labbaik ya Ali, labbaik ya Husain. Memang tauhid juga, artinya hanya menyambut panggilan Ali, kalau ada yang memanggil sih. Tapi enggak tahu apakah Imam Ali radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah keempat, atau ada Pak Ali di Riung Bandung, enggak tahu deh. Nah, kalimat ya Ali, ya Husain itu adalah dipanggil-panggil. Bahkan saya dengar langsung waktu tawaf, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Supaya kita tidak lagi terbawa oleh kalimat-kalimat yang membingungkan. Perbedaannya jelas. Kita langsung mengatakan la ilaha illallah, dan mereka bukan la ilaha tapi ya Ali, ya Husain. Itulah sama-sama tauhid. Nah, kemudian rukun yang keduanya setelahnya tauhid adalah al-adlu. Itu kata mereka, keadilan. Kenapa al-adlu diangkat? Khomeini pernah berkata, semua rasul gagal dalam dakwahnya karena belum mampu mensejahterakan atau belum mampu mewujudkan keadilan dunia.
dan akan tercapai keadilan nanti kalau sudah hadir Imam Mahdi. Makanya dia langsung memohon agar segera dihadirkan. Yasrallahu farjahu, katanya. Dengan adanya kalimat al-adlu, ini kan dari Al-Quran kan, al-adli. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi diambil kalimat-kalimat itu dari Al-Quran, tapi disamarkan, digelapkan maknanya. Asalnya al-adlu adalah diawali dengan kalimat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemudian kalimat al-adil adalah alisallahu bi ahkamil hakimin, Allah yang maha adil, bukan manusia. Tentunya kalau ada manusia yang dipandang oleh mereka tidak adil 100% dalam segala, memang dibatasi oleh Allah. Yang mutlak maha adil hanya Allah. Dan Rasul sendiri urusan pribadi, urusan perasaan, ingin berbuat adil kepada semua istrinya, Allah sudah menegaskan, lan tastati' an ta'dilu bainan nisa. Lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan mampu berbuat adil terhadap semua istri kamu. Itu dalam urusan perasaan. Oleh karena kamu tidak akan mampu berbuat adil secara perasaan, tetapkan keadilan dalam hal-hal yang memang diperintahkan Allah, yaitu urusan pembagian waktu, pembagian nafkah, pembagian hak, itu harus berbuat adil. Kalau urusan perasaan, Allah yang menentukan. Itu makna ayat. Nah, ditegaskan oleh tokoh-tokoh, sebut saja, kalau boleh kita sebut Syiah. Nah, Syiah itu menyebutkan bahwa Khomeini berkata, tidak ada yang seorang Rasul pun yang sudah mampu membuktikan keadilan. Gagal semua dakwah Rasul itu. Yang akan mampu mewujudkan keadilan nanti, kata mereka, Imam Mahdi. Siapakah Imam Mahdi itu? Tidak jelas. Kan tidak jelas lagi tuh. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwa al-zulumat an-nur. Tidak jelas siapa yang maksud Imam Mahdi. Kata mereka, Imam Mahdi adalah Muhammad al-Mahdi, putranya Hasan al-Askari, putranya Ali bin Muhammad, putranya Muhammad bin Ali, putranya Ali bin Musa, putranya Musa bin Ja'far, putranya Ja'far bin Muhammad, putranya Muhammad bin Ali, putra Husain, putra Ali. Nah, itu 12 tuh. Sekarang di mana Muhammad al-Mahdi itu? Enggak jelas. Jadi tetap saja kembali lagi kepada tidak jelas. Apa yang kita yakini, alhamdulillah Allah turunkan kepada kita nikmat iman kepada yang jelas. Dan mereka dipaksa harus beriman kepada yang tidak jelas. Ya, kita bedanya kan begitu sajalah. Kalau urusan dalil apalagi sejarah, masing-masing punya buku sejarah. Dan kita tidak beriman kepada buku sejarah, karena sejarah tidak jelas. Yang kita imani Al-Quran, karena Al-Quran jelas di seluruh dunia sama. Bahasanya sama, susunan kalimatnya sama, bahkan susunan hurufnya sama. Aturan baca tersebar ke seluruh dunia sama. Tapi kalau punya buku sejarah, tidak jelas. Nah, dalam hal ini kita harus mengamanatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai terbawa oleh ajaran yang sumbernya cuma buku sejarah. Di dalam beberapa majlis taklim yang mereka adakan, selalu diangkat sejarah dulu. Sejarah terus. Sejarah Muhammad, sejarah Al-Quran, sejarah keluarga Rasul. Pertama sangat menarik. Karena kalau yang namanya cerita, kesenangan semua usia.
Coba kalau dikasih cerita, wah nggak ada tua, nggak ada muda, sampai nggak berkedip mata lah gitu. Kalau sudah dikasih cerita, semuanya senang. Maka dalam hal ini sangat penting bagi kita untuk membekali generasi mendatang. Dimanapun ada pengajian, boleh-boleh saja kamu ikuti, tapi harus punya filter. Apakah pokok utama bahasannya kajian Al-Quran dengan memperhatikan bahasa kata per kata yang bisa dipahami dengan jelas, atau kalau kajian Al-Quran cuma sejarahnya, sejarah Al-Quran. Kalau kajian Nabi hanya sejarahnya, kalau kajian sahabat hanya sejarahnya. Harus hati-hati yang begini, karena sejarah ditulis oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Agamanya pun bisa berbeda, latar belakang penulisan buku sejarah juga bisa berbeda. Jangankan beda agama, satu agama saja belum dapat kita buktikan mana penulis yang muslim ini yang ikhlas dan mana penulis yang muslim ini yang tidak ikhlas. Sulit kan? Tapi kalau Al-Quran mau dicetak, disebarluaskan oleh penerbit yang ikhlas karena Allah dengan yang tidak ikhlas karena Allah, ya sama isinya, enggak masalah. Percetakan mengorbitkan Al-Quran dengan puluhan ribu bahkan jutaan demi bisnis, tapi isinya kan jelas. Berbeda dengan buku sejarah. Nah, inilah yang sangat penting buat kita untuk memperjelas mana yang disebut dengan al-zulumat dan mana yang disebut dengan an-nur. Ini tadi rukun iman. Yang pertama tauhid, yang kedua adil, dan ternyata yang dimaksud dengan adil di sini adalah menuduh kepada para rasul belum adil. Dan mereka tanamkan doktrin bahwa yang adil hanyalah Imam Mahdi. Nanti katanya Imam Mahdinya tidak jelas. Jadi dibawa menghayal orang untuk sibuk dengan memperjuangkan yang tidak jelas. Ini rukun kedua. Rukun ketiga adalah al-imamah, keimaman. Ini rukun ketiga nih. Apa yang dimaksud dengan keimaman ini? Mereka menanamkan doktrin bahwa harus beriman kepada semua imam, karena imam itu adalah suara Allah. Dimulai dengan Imam Ali, dilanjutkan dengan Imam Husain, Imam Hasan, Imam Husain. Hasan tidak disebut-sebut, tapi Husain saja. Dari Husain kemudian ke Ali Zainal Abidin, kepada Muhammad, Ja'far, turun lagi kepada Musa, terus ke Ali, Muhammad, Ali, kemudian ke Hasan Al-Askari, kemudian ke Muhammad Al-Mahdi. Itu terakhir. Siapa itu yang 12 itu? Dari mulai Ali, Hasan, Husain, ke bawahnya apa? Anaknya Husain. Terus anaknya anak Husain. Terus anaknya cucu Husain. Terus kan sampailah ke bawah. Ali kemana? Ali kan anaknya banyak, tidak hanya Husain. Hasan kemana? Hasan juga kan punya anak, nggak diangkat. Tapi Husain saja. Semakin tidak jelas. Kalau kita mau menghormati Rasulullah, semua keluarga Rasulullah kita muliakan. Dari mulai istri-istri Rasul, para putri Rasul, kalau putranya memang wafat masih kecil. Dan putri Rasul bukan cuma Fatimah, ada Zainab, ada Ummu Kulthum, ada Ruqayyah. Dan Rasul juga punya cucu dari selain Fatimah, yaitu dari Zainab yang dinikahkan kepada Abul As, dan juga dari Ruqayyah yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Punya cucu itu. Tapi yang diangkat cucu hanya dari
Fatimah saja. Berarti ini mereka menyatakan cinta keluarga Rasul, tapi cuma diakui satu jalur sampai ke bawah. Sekian jalur tidak diakui. Itu bukan cinta keluarga Rasulullah, itu menghapuskan sejumlah keluarga Rasul. Hanya diangkat satu saja. Buat kita yakin betul karena Rasulullah putrinya tidak hanya satu, kita muliakan semuanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita berdoa dengan salawat sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kalimat wa ala ali buat kita semuanya, tidak dikhususkan kepada satu turunan. Nah, dengan imamah ini yang paling menentukan perbedaan. Kalau umpamanya antara makna tauhid dengan makna la ilaha illallah, mereka upayakan di perbedaannya hanya perbedaan interpretasi bahasa mereka. Tapi kalau al-imamah ini sama sekali tidak bisa dianggap lagi perbedaan interpretasi. Karena di dalam keyakinan kita sesuai dengan yang dijelaskan Rasul kepada Jibril, ketika Jibril diperintah akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman, Rasul menegaskan antu'mina billah wa malaikatihi. Pada Allah pertama, orang-orang penyembah berhala saja beriman Allah itu ada. Para penyembah berhala, Uzza, Lata, dan lain sebagainya, itu yakin Allah itu pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar qulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur perjalanan matahari dan bulan, mereka pasti menjawab Allah. Hanya bedanya kita diperjelas antu'mina billah itu dijelaskan di dalam rukun Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, mereka tidak menyebutkan la ilaha illallah, tidak menyebutkan juga antu'mina billah, tapi iman kepada tauhid. Siapa yang ditauhidkan? Silahkanlah penafsiran masing-masing. Tapi dengan mengangkat kata tauhid, punya pintu untuk mendekati orang Islam. Dan di dalam ajaran kalimat tauhid mereka terbukti kalimat la ilaha illallah dibaca tetapi suka dirubah. Ini campur ya antara ajaran-ajaran al-zulumat, mau diberi nama dengan satu agama atau satu aliran atau satu tariqah, itu urusan nama. Yang paling penting untuk kita perhatikan isinya. Banyak orang memang disibukkan dengan nama tanpa memperhatikan isi. Di dalam satu tariqah sufiyah, tariqah tasawuf, kalimat la ilaha illallah dibaca, tetapi ada tahapan-tahapan kata mereka. Apa tahapannya? Pertama la ilaha illallah, dilanjutkan setelahnya sekian ribu dibaca la ilaha illallah, la ilahanya diputus, illallah, 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 illahnya diputus lagi, Allahu, 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 Allahnya diputus, hu, hu, hu. Apa maknanya? Asal tauhid, jadi kalimat nafinya tidak ada. Kan tauhid itu menyatakan tidak ini kecuali itu, kan gitu. Tidak ini tapi itu. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhannya dihilangkan. Sampai dipotong kecuali Allah, kecuali Allah, kecuali Allah. Dipotong lagi kecualinya Allah, Allah, Allah. Hilangkan nama Allahnya, dia, dia, dia. Kalau sudah sampai kata dia, terserah siapa yang dimaksud dengan dia.
Nah, begitulah tahapan-tahapan. Dan kalau cuma mengaku Allah itu ada sebelum Al-Quran, memang diyakini ada oleh orang-orang musyrikin. Makanya Allahu, Allahu, Allahu. Itu jelas diyakini oleh orang-orang musyrikin dulu. Kalau saja yang tidak diterima oleh orang musyrikin yaitu ajaran kalimat La ilaha illallah. Jadi kalau begitu maka Thariqah Sufiyah bertemu di sini dengan ajaran Syiah, yaitu sampai kepada hu, dia. Siapa yang dia? Silahkanlah isi oleh kamu masing-masing. Tiada yang kucintai selain dia, soalnya tanpa dia aku lebih baik mati aja. Itu juga kan hu juga tuh. Wah, kalau tanpa dia saya udah mati. Itu biasanya ke dokter itu. Itu sudah keyakinan kepada ke musik juga. Tanpa disadari lah gitu. Nah, dengan adanya imamah ini, apa saja yang dikatakan imam itu mutlak harus diterima. Termasuk perintah-perintah yang menuntut pengorbanan materi, pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, bahkan pengorbanan jasad. Demi perintah imam. Kan tidak jelas imam yang mana yang mereka yakini sebagai suara Tuhan itu. Di Indonesia sekarang dua imam sudah berseberangan, yaitu raja dan ratunya ini udah berseberangan, bahkan saling mencaci terus. Nah, kalau sekiranya para pemegang media sosial peka gitu dan mengikuti gaya-gaya orang lain, ini akan dimanfaatkan ini. Tapi ternyata enggak. Tenang-tenang saja, membiarkan saja perpecahan. Padahal kalau mereka melihat ada sedikit masalah di kita, oh, dibesar-besarkan. Jadi kata At-Tauhid ini menjadi alat propaganda mereka untuk supaya bisa diterima bahwa saya dengan Anda sama, cuma beda interpretasi. Kemudian kata Al-Adlu, saya dengan Anda sama, kan sama-sama mencintai keadilan. Tapi isinya ternyata menghina Rasul, menghina para sahabat. Al-imamah, nah kalau sudah keimaman, emang katanya enggak perlu pemimpin, kan semuanya kita perlu pemimpin. Tetapi beda isinya. Sehingga dengan al-imamah ini justru mereka menghapuskan kepemimpinan Abu Bakar, menghapuskan kepemimpinan Umar dan Utsman, hanya mengakui kepemimpinan Ali saja. Saya belum lama, 2 pekan yang lalu, ditanya lagi oleh seseorang. Saya katanya kan dalam hadis, sekian banyak hadis yang dibaca oleh orang-orang Sunni, bahwa hadis Ghadir Khum itu ada. Oh iya ada. Ya kenapa katanya orang Sunni tidak mengakui bahwa khalifah yang mestinya dipegang itulah, khilafah itulah oleh Ali, jangan Abu Bakar. Abu Bakar ini merebut, katanya merebut hak Ali. Saya bilang, emang menurut pandangan Anda Ali itu lemah sampai bisa direbut? Ini juga perlu kita fokus. Kalau mereka membanding-bandingkan Abu Bakar dengan Ali, kita angkat Alinya, jangan kita angkat Abu Bakarnya. Sebab kalau kita mengangkat Abu Bakarnya, mereka akan menolak. Tapi kalau kita angkat Ali dengan versi kita, Ali itu orang kuat, nggak mungkin kalau dia mendapatkan wasiat dari Allah bisa direbut oleh sembarang orang. Berarti kalau Anda menganggap Abu Bakar merebut kewalian Ali, merebut hak Ali, Anda menghina Ali lemah. Bahkan tidak tanggung-tanggung Anda menghina Ali lemah sampai 3 periode.
Kalau umpamanya dikatakan, oh Ali nggak tahu kalau mereka sudah mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, dan Ali tidak merebut karena biarkan saja sampai habis jabatan Abu Bakar biar aman. Terus setelahnya Abu Bakar tiada, kenapa dibiarkan oleh Umar? Setelahnya Umar tiada, kenapa dibiarkan dipegang oleh Utsman? Kemana keberanian Ali kalau memang betul-betul itu hak Ali? Jadi kalau itu diangkat, mereka akan sulit untuk membantahnya. Karena kita mengangkat jelas kemuliaan Ali sesuai dengan posisinya. Termasuk juga mereka mengatakan, ini kata imam-imam mereka, bahwa Al-Quran adalah sudah hilang zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Terus peran Ali sebagai khalifah keempat yang hafal Quran, kemana peran dia? Kenapa tidak dikembalikan yang hilang itu? Demikian juga keturunan Ali, yaitu Hasan dan Husain. Ini penghinaan kepada Ali ini. Penghinaan kepada Abu Bakar dan Umarnya tidak jelas. Kalau tidak punya bukti bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman menghilangkan Quran sekian 2/3. Tapi keyakinan Anda ada yang hilang pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali tidak mengembalikan, Anda menghina Ali. Nampaknya kita berhadapan dengan mereka. Jangan pakai qala Rasulullah, apalagi qala Ibnu Taimiyah, apalagi qala Ibnu Jauzi, mana nyambung. Tapi qala Allah Ta'ala dan akal. Menghadapi mereka itu harus begitu tuh. Nah, dari keimaman ini justru yang sangat jauh perbedaan. Bagaimana pada tanggal 10 Muharram kemarin mereka rela berkorban, mengeluarkan darah dari fisik mereka, itu karena taat imam itu. Karena beriman kepada keimaman. Ini yang memang perlu diperjelas, ya, kita punya keturunan. Kalau sekiranya anak sudah berbicara masalah ini dalam agama, harus waspada kita. Membekali anak kita dan cucu kita ini. Karena sekarang sudah mulai mereka terang-terangan. Sudah tidak lagi mereka mampu menyembunyikan diri lagi. Kecuali secara pribadi masih ada yang menyembunyikan diri secara pribadi. Karena ingin mengajak terus. Jadi nampaknya sekarang dibagi tugas. Ada yang memang di depan terang-terangan, aku adalah Syiah. Ada lagi yang di belakang, ustadz-ustadz, para pengisi pengajian masih menyembunyikan diri. Tetapi disamarkan pemahaman. Ketika ditanya, bagaimana pandangan ustadz tentang Syiah? Oh, itu perbedaan interpretasi aja itu. Dengar-dengar Syiah punya Al-Quran 17.000 ayat. Kalau ada, bawa sini, kata dia. Saya bayar 100 juta. Kita balikin, Kiai, saya itu punya buku namanya Al-Kafi. Itu adalah buku rujukan utama Syiah. Di situ ada kalimat Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad 17.000 ayat. Nah, sekarang saya bilang mau ke Pekaya ini, tolong bawakan ke sini 100 ayat saja, saya bayar 1 miliar gitu. Harus dibalik oleh kita. Ini Al-Kafi bilang begitu. Dan kalau kita punya rujukan utama satu, yaitu Al-Quran, dilengkapi dengan hadis Bukhari dan Muslim, dilengkapi dengan Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Nasai. Mereka 4 rujukannya. Al-Kafi, Usul dan Furu', Al-Istibsar, kemudian Malahidul Faqih, kemudian Biharul Anwar. Ini 4 kitab ini. Dan bisa dimiliki. Kita beli kemana? Gratis. Ngambil di mana? Dari Ustadz Google, gampang. Iya. Dari Google saja langsung ditulis Biharul Anwar, langsung muncul, semua jilid langsung muncul. Itu di Google itu per 5. Jadi pemanya
1 sampai 5 atau 1 sampai 10 atau itu ada gitu. Itu Biharul Anwar. Satu jilidnya itu di atas 300 halaman. Semuanya 110 jilid. Itu Biharul Anwar. Kemudian Al-Kafi. Nah, rukun iman, rukun Islam ini ada dalam kitab Al-Kafi, dalam Usulul Kafi. Dan itu rujukan utama mereka. Ketika saya ngobrol dengan orang Syiah, tapi itu katanya membaca Al-Kafi itu harus dibaca juga syarahnya katanya. Jangan cuma itunya saja. Mau matannya, mau syarahnya, pemikiran manusia. Sama. Kalau Al-Quran, baca tafsirnya. Kalau hadis, baca syarahnya. Kalau pemikiran manusia, ya nggak ada bedanya antara matan dengan syarah. Antara aslinya dengan keterangannya, sama-sama pemikiran manusia. Bukan hasil dari Allah, bukan wahyu. Nah, ini tentang imamah ini, sampai banyak sekali praktek-praktek ibadah kita, ibadah mereka berlandaskan apa kata imam, semuanya enggak jelas secara logika, secara keyakinan, secara perasaan, semuanya enggak jelas. Apakah dirasakan nikmatnya kalau mukul-mukul badan sampai berdarah? Apakah bisa dipahami mukul-mukul badan sampai berdarah itu adalah merupakan perintah yang bermakna? Logika kita menolak. Apakah dapat diyakini kebenarannya bahwa itu perintah dari Allah? Mana bukti perintahnya? Jadi akal menolak, kalbu menolak, perasaan menolak. Terus kenapa mereka lakukan? Kalbunya, akalnya, dan juga perasaannya dikuasai oleh doktrin. Kalau sudah doktrin kena, semuanya membeku. Makanya betul-betul kita harus memohon kepada Allah untuk kita dan untuk keluarga kita. Na'udzu bin syarri ma khalaq. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari berbagai bahaya yang muncul dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk diambil manfaat. Tetapi kita harus waspada. Di samping ada manfaat, ada tidak mengarah kepada yang hak. Air sangat bermanfaat, tetapi sekarang sudah diberitakan sudah banjir lagi. Kan ada bahaya, ada manfaat tuh. Api sangat bermanfaat. Tanpa api makan ayam mentah-mentah mangga lah. Sangat diperlukan api jadi matang. Tapi banyak sekali orang korban karena api. Semua makhluk, makanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalimat min syarri ma khalaq, dari bahaya-bahaya yang muncul dari mana? Dari mana saja yang Allah ciptakan. Yang sebenarnya bukan untuk membahayakan, tapi untuk membawa kepada kemanfaatan. Termasuk diri kita. Mata sangat bermakna, tapi banyak orang yang celaka gara-gara mata. Oh, kita mohon kepada Allah perlindungan ya dari dosa mata ini. Lisan jelas sekali, sangat bermakna untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk menasihati orang. Tapi demikian banyak manusia celaka gara-gara lisan. Demikian pula tentunya telinga. Lagi ngapain tuh? Ngomong apa tuh? Lah biasalah gosip. Apaan sih? Yang didengar apa? Nah, penasaran. Sudah dekat? Kamu ngomongin orang lain, dosa lo. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Iya mah masih mendingan. Oh kemarin mah di sana lebih dari ini. Gimana yang kemarin? Nyambung lagi tuh nanti. Lisan dan telinga. Semuanya itu bermanfaat. Tapi kalau tidak kita waspadai, jadi ancaman yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Ilmu bagaimana? Sama. Ilmu juga
jelas bermanfaat, perintah dari Allah berkali-kali, perintah dari Rasulullah berkali-kali, pentingnya mencari ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perintah mencari ilmu dari Rasul jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimah. Oh, banyak sekali. Tetapi demikian banyak orang yang celaka gara-gara ilmu. Wah, masa ada orang celaka gara-gara ilmu? Banyak sekali orang ditambah ilmunya, tambah sombongnya. Mestinya tambah ilmu, tambah mengetahui siapa diri di hadapan Allah. Karena itu Ali radhiyallahu an yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait dengan ilmu ini, manusia terbagi kepada 4 golongan. Pertama, orang yang tahu dan dia tahu, kalau dirinya tahu maka dia akan memberitahu. Karena tahu bahwa pengetahuan dia adalah amanat dari Allah, harus disebarluaskan. Istilahnya dia rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Kedua adalah manusia yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Itu orang yang macamnya orang tidur. Tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya termasuk orang tahu. Itu orang tidur itu. Kan tiada bedanya tidurnya seorang guru besar dengan tidurnya seorang lulusan TK, lulusan SD. Gak ada bedanya. Kalau lagi tidur sama aja. Tawarin uang, tanya uang, ini uang yang 100.000 yang mana, yang 1.000 yang mana, sama, gak akan menjawab tuh. Istilah bahasa Arabnya rajulun yadri wa huwa la yadri annahu yadri fa huwa naimun fa ayqadhu. Orang itu tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya termasuk orang yang tahu, sehingga dia tidak memfungsikan pengetahuannya, diam saja. Orang lain berbuat seperti itu, ah ngapain ngomong, biarin aja, yang penting saya enggak. Itu adalah termasuk yang tidur itu. Fa'iqadhu, bangunkan. Nah, kita kadang-kadang kan punya posisi dua-duanya nih. Dalam hal tertentu kita punya pengetahuan dan dimanfaatkan untuk yang lain. Dalam kondisi yang lain kita punya pengetahuan dan tidak diberikan kepada yang lain. Ini yang kedua nih. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia akan mencari tahu. Itu maknanya rajulun la yadri wa huwa yadri annahu la yadri fa huwa mustarsyidun fa arsyiduh. Ketiga ini adalah orang yang tidak tahu dan dia sadar ketidaktahuannya, maka dia akan mencari tahu terus. Kita ini sering dalam posisi ini juga. Dan memang pada saat yang sama kita tidak bisa lepas dari yang tiga ini. Yang repot yang keempat, rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fajtanibu. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Makanya dia pura-pura tahu. Dan ini yang sangat membahayakan. Sehingga dia memaksakan menjawab pertanyaan yang sebenarnya dia tidak tahu. Ah, jawab aja. Aduh, bahaya sekali. Kehidupan manusia yang tentunya yang keempat ini, dia adalah membodoh-bodohi diri terus. Tapi kalau yang nomor 2 tadi, dia tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Allah satu-satunya Tuhan, tapi demi kepentingan yang lain, itu disembunyikan, disengaja menyembunyikan ilmu. Jadi yang tepat itu tadi itu adalah nomor 1 dan nomor 3 saja. Nomor 1,
tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, maka dia akan menyebarkan pengetahuannya. Ketiga, tidak tahu dan dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka dia akan mencari tahu. Tapi yang kedua dan keempat ini yang repot. Yang kedua ini akan memanipulasi data. Merusak berita. Dengan ilmunya dia, maka dia permainkan orang. Nah, termasuk para penulis buku tadi. Tahu kalau yang dia tulis itulah salah. Bagaimanapun. Tapi demi keduniaan. Makanya ajaran mereka itu di bawah-bawahnya adalah yakin betul bahwa yang mereka lakukan itu benar, padahal yang membuat aturan yakin betul bahwa yang dikerjakan oleh bawahannya itu tidak benar. Kasihan ya. Oleh karena itu kita menghadapi mereka jangan tampil yang benci, jangan tampil yang marah. Kita harus tampil sebagai orang tua yang melihat anaknya dalam keadaan terancam bahaya. Bagaimana kondisi seorang tua melihat anak terancam bahaya? Ketika memang ancaman itu masih bisa dijaga, jangan sampai menimpa dia dengan cara pelan-pelan, ya kita lakukan dengan cara yang pelan. Nah, jangan ke situ. Nah, kan gitu. Jangan ke situ sayang, celaka. Masih kalimat itu. Tapi kalau anak sedang jalan pelan-pelan ke jalan yang lalu lalang kendaraan, langsung ditarikkan gitu. Nah, nampaknya kita juga harus begitu menyikapi al-zulumat ini. Kasihan orang-orang yang sedang berada di dalam kondisi al-zulumat. Mungkin di antara mereka ada yang masih kita komunikasikan secara pelan-pelan, diajak bicara. Mungkin juga di antara mereka ada yang harus kita tegur. Mungkin juga di antara mereka ada yang harus kita peringatkan. Bertahap. Ada juga yang, wah itu mah udah jauh, nggak bisa lagi. Ya udah kita doain aja deh. Kalau yang sudah jauh, sudah nggak bisa nggak mungkin lagi dapat kita tegur. Kita doain aja. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini baru 3 ya. Jadi yang sangat menentukan perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran yang mengaku Islam tapi tidak Islami, jauh di sini masalah iman kepada imam. Dan imam itulah menentukan segala-galanya. Bahkan saya perhatikan ceramah-ceramah para imam-imam mereka mengatakan nanti itu pada hari pembalasan di hari kiamat, Ali akan tampil. Siapa yang Ali kehendaki masuk surga pasti akan masuk surga. Siapa yang dikehendaki Ali masuk neraka pasti masuk neraka. Itu kata imam-imam mereka, langsung menyambut panggilan langsung kepada Ali. Ali Maulana, kan gitu. Ali lah pemimpin kita. Dan nanti akan ada rukun Islamnya tuh. Maksudnya Islam menurut bahasa. Bukan Islam menurut Al-Quran. Iman juga ini, iman kan menurut bahasa mereka. Iman itu kan yang mengamankan. Artinya kalau kita meyakini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa ingin bertemu dengan Allah, Allah yang disebutkan. Rabbih. Rabb itu Allah. Sebab kalimat Rabb pada zaman jahiliyah ada yang disembah. Falyamal amalan shalihan, beramallah yang soleh-soleh. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan pada saat beribadah kepadanya kepada sesuatu apapun, kepada seorang pun. Kita ingin bertemu dengan Allah, maka harus kita ikuti jalur yang sudah Allah tetapkan untuk kita telusuri, kita tempuh. Tapi mereka bukan ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan imam. Nyama nggak kemana jalannya terserah. Jadi kalau saya ditanya apakah Syiah itu sesat,
Saya jawab, tergantung. Tergantung gimana? Yang jelas dong. Yang dimaksud sesat mau kemana? Kalau kita mau ke Tasik, lewat Garut, nggak sesat kan? Tapi kalau kita mau ke Jakarta lewat Garut, ya sesat dong. Kita mau ke Jakarta lewat Cianjur, ya nggak sesat. Tapi kalau dari Bandung ke Jakarta, mau ke Jakarta, ya lewat Tasik, ya sesat. Mereka itu mau kemana? Mau menemui imam-imam mereka di akhirat. Di mana imam-imam mereka? Nah ini jalurnya, katanya jalannya. Ya silahkan. Apakah nanti ketemu dengan imam mereka di jahanam atau di... Ya jalurnya ke jahanam ini gitu. Enggak kan, enggak sesat kan? Iya. Nah ini jalur jahanam. Ini jalur menuju neraka Sakor. Ini jalur menuju neraka ini. Ya silahkan tempuh. Itu di situ imam kamu ada. Ya silahkan. Kemudian apakah mereka kafir? Ya tergantung mana kafirnya. Kafir kepada siapa? Kan di dalam surat Al-Baqarah juga kita temukan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut? Kita kufur gak kepada tagut? Berarti kita orang kafirnya. Kafir kepada tagut. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Berarti orang yang beriman kepada Allah kufur kepada tagut. Jadi kalau orang bertanya apakah Syiah itu kafir? Kafir kepada siapa? Kepada Khomeini? Oh enggak, mereka beriman. Kafir kepada imam-imam mereka? Oh mereka beriman. Enggak kafir. Apakah mereka beriman kepada Al-Quran? Enggak ada rukun iman kepada Al-Quran dalam Syiah. Ya. Ini rukun imannya dalam Syiah itu tauhid, adil, imamah, kemudian adalah nubuwah dan al-ma'ad. Gak ada memang rukun iman kepada Al-Quran. Jadi sebetulnya kalau mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena memang tidak ada perintah beriman kepada Quran. Ini perbedaan yang prinsip. Terus pedoman hidupnya dari mana? Itulah kata imam, itu pedoman hidupnya. Makanya iman kepada imam itu di atas segala-galanya. Sehingga waktu Dr. Kudus, Abdul Kudus masih sering ke Bandung, beliau orang Irak, dia bilang ulama Indonesia yang membaca buku-buku Syiah, saya lihat itu adalah merupakan semangat mereka untuk mengetahui hakikat Syiah, tetapi tentunya tidak akan sama dengan orang yang menyaksikan. Saya adalah orang yang menyaksikan. Kata dia, saya melihat langsung orang-orang Syiah saking imannya dan cintanya kepada imam, itu kotoran imam itu diambil, dicampur dengan makanan dan mereka makan supaya masuk surga. Paling tidak dijadikan sabun mandi. Itu dicampur dengan apalah gitu, langsung dipakai lulur lah gitu. Kata dia, saya tuh melihat, kata dia. Itu saking cintanya kepada imam. Makanya kalau kita berpikir sehat, mereka itu orang-orang yang betul-betul perlu disayangi, kasihan. Otaknya enggak dipakai, perasaannya pun dipaksa-paksakan untuk mengikuti yang tidak mereka pahami. Dan mereka pun tidak mampu membuktikan bahwa yang mereka yakin itu benar. Jadi dengan keyakinan enggak nyambung, dengan perasaan enggak nyambung, dengan pemikiran juga enggak.
Oleh karena itu maka sangat penting bagi kita tampil di depan mereka. Jangan tampil serem, menakutkan, marah. Duh, kasihan dong. Sudah dalam keadaan seperti itu, kita tampil di depan mereka marah-marah lagi. Ya, kalau umpamanya orang tua melihat anak salah, lalu dimarahin, anak kabur itu, cari orang yang menyayangi dia. Nah, itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Ketika penceramah, mubalik, marah-marah, kemudian yang bingung ini adalah yang di bawah-bawah. Rasanya enggak begitu yang saya dengar. Udah, jangan ngaji lagi ke dia deh, ngaji ke situ aja. Bisa begitu tuh. Dan itu sudah terjadi. Sewaktu saya bikin buku tentang hal tersebut, dibedah di Al-Mursalah. Sekarang sudah tidak dipakai lagi Al-Mursalah karena ada Darul Ihsan. Kemudian pas saya keluar, saat katanya saya mau beli lagi. Kemarin saya hadir di At-Taqwa, sudah beli buku ini. Saya sekarang mau beli lagi 20. Wah, buat apa Pak? Ada teman-teman 20 orang yang sudah masuk Syiah. Sejak kapan? Sejak mendengarkan ceramah orang Sunni yang marah-marah, memperlihatkan kebencian dan menjelek-jelekan terus, membuat 20 orang tadi penasaran. Iya kayak gitu? Masa sih? Saya mau coba hadir ke pengajian sana. Hadirlah ke pengajian yang Syiah. Ternyata di sana dengan bahasa lembut, cerita asik gitu kan. Yang namanya dongeng kan ya. Enggak tua, enggak muda, enggak pria, enggak wanita. Semuanya seneng. Dibawa cerita, komunikasinya bagus. Akhirnya udah betah di situ sampai jadi dan sampai ngajak orang ini. Udah katanya di situlah ngajinya, jangan di sana. Pas sudah ditulis oleh saya buku ini, nampaknya harus kasih buku ini. Maka dibagi-bagilah 20 orang tadi satu persatu. Terakhir ketemu lagi waktu di Padalarang. Gimana? Alhamdulillah katanya sekarang udah balik lagi. Ya karena mungkin dia lihat, iya juga sih. Karena kan buku yang saya tulis dulu 4 bab. Bab pertama tentang sejarah, bab kedua tentang pengaruh sejarah, bab ketiga perbandingan antara Syiah dengan Sunni, antara lain ini dibahas rukun iman, rukun Islam. Dan bab keempat adalah yuk kita tinggalkan buku sejarah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Yuk kita tinggalkan buku sejarah yang menghina Rasul dan keluarga Rasul. Tapi kalau ada buku sejarah yang memang mendukung apa yang ada dalam Al-Quran, dapat kita terima. Kalau umpamanya ditinggalkan sewaktu kita memahami Quran, memahami Sunnah, itu buku sejarah, insya Allah kita bisa akrablah hubungan. Ya, ini multitafsir, al-adlu, multitafsir, al-imamah, nggak ada sama sekali di kita iman kepada keimaman. Tapi kalau al-adlu memang perintah berbuat adil harus ada, tapi bukan dijadikan sebagai rukun iman karena tidak jelas keadilan seperti apa. Karena makna adil juga tergantung yang memandang. Kemudian an-nubuwah. Nah, an-nubuwah juga multitafsir juga. Yang dimaksud kenabian yang harus diimani itu mana nabinya? Kalau kita jelas, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rusulihi artinya Rasulullah, utusan-utusan Allah. Jelas sekali kalau dalam ajaran kita. Tapi inilah kenabian. Siapa yang maksud dengan nabi di sini? Mirza Ghulam Ahmad atau Lia Edan apa Aden? Aden ya, bukan Edannya. Iya, Aden ya. Iya.
Iya. Kemudian ada lagi yang mengaku nabi di Sulawesi itu dulu, siapa tuh? Apalagi ajaran yang cuma sebentar dia sudah langsung ketangkap, harus disuruh bertaubat. Ya kalau cuma sekedar beriman kepada kenabian, bisa rame-rame ngaku jadi nabi untuk supaya diimani. Dan memang sangat sulit. Tetapi kalimat an-nubuwah ini bisa diperalat oleh mereka, bahwa kita beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, ada dalam kalimat an-nubuwah, kan gitu. Namun kan tadi di awal saya katakan al-zulumat an-nur. Zulumat tidak jelas. Keimanan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa diganti dengan an-nubuwah, jadi tidak jelas. Kalau kalimat Al-Quran wa rusulihi, Rasulullah, itu jelas. Jadi diupayakan yang jelas supaya tidak jelas. Termasuk kalimat tauhid tadi, asalnya jelas tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhannya dihapus, selain Allah, selain Allah, selain Allah. Selainnya juga dihapus, Allah, Allah, Allah. Nama Allahnya juga dihapus, hu. Dia. Terserah dia mau kepada siapa diarahkan. Aduh, luar biasa ya. Sangat-sangat metodologis upaya orang-orang yang ingin merusak al-Islam ini. Makanya kita pun harus berjuang memiliki metode yang tepat agar bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kita penting memanfaatkan media sosial, elektronik, semuanya memiliki alat elektronik. Cuma mungkin ada yang istilah jadul dan ada yang istilah jasek. Jadul zaman sekarang. Iya. Iya. Kemudian kan alatnya juga ya memang ada yang mungkin lengkap, aplikasinya ada yang enggak, cuma gitu saja. Nah, bagi yang memang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan berita keislaman, kita berlomba lah menggunakan alat yang dipegang masing-masing. Kita manfaatkan karunia Allah untuk berdakwah. Dulu mungkin berdakwah sangat sulit karena harus pandai bicara semuanya baru bisa berdakwah. Sekarang tidak pandai bicara, cuma dengan telunjuk bisa berdakwah. Hanya dengan telunjuk sekarang nih. Mindah-mindahin ceramah orang, pindahkan bagikan. Iya. Semakin banyak fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, tentunya semakin banyak juga fasilitas untuk berdakwah. Hanya sayang orang lain betul-betul memanfaatkannya, kita kurang memanfaatkannya. Dan dengan fanpage yang mungkin sudah ada yang biasa membuka, kemudian juga dengan YouTube, saya lihat tadi pagi YouTube ini sudah diisi ceramah 356 film ceramah ini. Termasuk ceramah ini nanti akan bisa dilihat di YouTube nanti. Bisa disebarluaskan. Kita berdakwah lagi itu melalui ya alat elektronik. Dan kita berjuang memahami orang-orang yang berada dalam keadaan sakit kolbunya, sakit akalnya, walaupun sehat jasadnya, tampil sebagai seorang dokter yang ingin mengobati mereka. Ya fisiknya sih serahkanlah ke rumah sakit. Tapi kalau kolbunya dan akalnya, kitalah sama-sama berjuang menyadarkan mereka. Allah mencatat hasil usaha kita yang berlandaskan niat karena Allah. Nah, kata al-ma'ad, tempat kembali, ini tentunya bisa juga dijadikan sebagai alat propaganda kami beriman kepada hari kiamat. Ada surga, ada neraka. Tapi dengan adanya kalimat al-ma'ad saja, ini juga bisa multitafsir juga.
Kemana Anda mau kembali? Iya, mau menemui imam saya, mau bertemu dengan Husain. Makanya mereka berdarah-darah, biar bertemu darah kita yang bercucuran sekarang dengan darah Husain dulu. Itu keyakinan mereka. Ajaran itu dari mana? Pasti bukan dari Allah. Oh, dari Allah. Jalurnya melalui imam. Itu soalnya keyakinannya sudah begitu tuh. Memang kalau sudah jadi akidah yang diyakini betul-betul jauh dari kenyataan pun tetap menuntut pengorbanan dan siap mereka berkorban. Kalau sudah jadi akidah. Ya, pernah saya sampaikan bagaimana akidah orang Mesir dulu rela menjadikan anaknya sebagai makanan buaya di Sungai Nil. Udah akan disampaikan ya ceritanya ya? Aduh, ada yang geleng-geleng kepala berarti memang belum. Iya, baik. Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Dulu sebelum Al-Quran sampai ke Mesir, sebelum Nabi Muhammad diutus, ajaran Fir'aun menetapkan, karena Sungai Nil ini suka banjir, suka meluap, maka berarti kita harus menikahkan Sungai Nil setiap tahun. Jadi Sungai Nil itu ditikahkan setiap setahun sekali kepada gadis pilihan dari Mesir yang mungkin keturunan Nabi Yusuf. Tentunya cantik-cantik lah gitu. Kata orang yang berlebihan ngomong, gadis-gadis Mesir itu kalau ada 9 gadis, yang tidak cantiknya 1, 8 yang cantiknya. Kalau di tempat yang lain katanya sebaliknya. Itu yang berlebihan ngomong itu. Nah, Mesir suka mengadakan, kalau di Indonesia ada mojang priangan, ada abang dan none, ada terserahlah istilahnya, ada Miss Universe tingkat internasional. Nah, di Mesir juga ada. Hasil pilihan yang sudah ditentukan oleh pada juri itu langsung didukung oleh Fir'aun. Iya, ini yang akan kita jadikan sebagai istri Sungai Nil. Sudah tiba saatnya untuk dinikahkan kepada Sungai Nil. Diadakan pesta besar-besaran di pinggir Sungai Nil. Kemudian si gadis dikasih perhiasan yang lengkap, pakaian yang sangat indah, dibawa naik perahu, diarak bersama Fir'aun. Pas di tengah-tengah Sungai Nil yang paling luas, yang paling besar, maka dikasihkanlah kepada Sungai Nil. Kemana itu anak? Ya mungkin dimakan buaya di sana, atau dimakan kuda Nil, atau dimakan terserah, nggak tahu. Bagaimana orang tuanya? Oh, aku kan sekarang menjadi mertuanya Sungai Nil. Nggak ketemu lagi dengan anak, tapi kan kita minal muqarrabina ila Fir'aun. Kita termasuk orang yang dekat dengan Fir'aun. Pengorbanan sangat luar biasa kalau sudah akidah. Pasti salah, pasti sesat, kata kita. Kata mereka yang sudah terkena doktrin, enggak salah. Oleh karena itu, kita juga berbicara salah, berbicara sesat, berbicara kufur, harus diperjelas kufur kepada siapa, sesat menuju kemana, harus jelas itu. Apakah Syiah itu kafir? Nanti dulu, kafir kepada siapa yang Anda maksudkan? Kafir kepada imam? Oh enggak. Kafir kepada Quran? Nah jelas. Apakah mereka sesat? Sesat kemana dulu? Sesat menuju surga? Ya. Sesat menuju neraka? Enggak. Memang jalurnya ke sana. Enggak sesat. Menjelaskan gitu. Bahkan mereka akan membenci Aisyah.
Ya Aisyah di surga. Berarti akan berseberangan kan dengan Aisyah kan? Jadi surga disebut neraka, neraka disebut surga. Mereka membenci Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Padahal tidak punya bukti mereka. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka, Aisyah di neraka, enggak punya bukti. Tapi apa kata imam? Dipatuhi. Itu Yasir Habib itu di dalam YouTube dia berpidato di depan mungkin puluhan ribu, kalau enggak sampai ratusan ribu. Oh, banyaknya, luar biasa umatnya. Itu perayaan hari masuknya Aisyah ke dalam jahanam. Hari ulang tahun masuknya Aisyah ke dalam jahanam. Pakai bahasa Arab dia mengatakan, wallahi wallahi inna Aisyah fi jahannam. Demi Allah Aisyah sekarang ini dalam jahanam, digantung dan disiksa untuk selama-lamanya, kata dia. Kalau kita tanya, atau murid-muridnya dia nanya, Imam, buktinya apa kalau Aisyah itu di jahanam? Pasti nggak akan mampu membuktikan bagaimanapun. Kenapa mereka nggak bertanya? Sudah ditutup logika mereka dengan doktrin. Nggak jalan logika mereka. Dan ini sebetulnya penutupan atau pembekuan logika ini berlangsung di mana-mana dengan doktrin itu. Di mana-mana. Baik ajaran Syiah, ajaran agama-agama yang lainnya, itu kan sudah didoktrin, terkena. Termasuk juga di beberapa kelompok ahli sunnah. Kalau sudah kena doktrin, kena. Saya beberapa waktu hari akhir kemarin bicara di fanpage, kemudian ada yang membantah. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya, tapi dia bermaksud untuk ya menyerang terus. Cuma saya jawab dengan bahasa sopan terus. Sampai akhirnya dia ngirimkan buku berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fir Raddi 'alal Wahabiyah, ta'lif Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab li akhihi fir Raddi li akhihi Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau di bahasa kita kan judul buku Petir-petir Langit dari Tuhan, yang menjelaskan tentang bantahan terhadap pemikiran-pemikiran Wahabi. Ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Wahhab, serangan terhadap adiknya bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya pas lihat judulnya saja, rancu benar ini judul. Pabaliutnya Pabaliut ya, pabaliut lah. Coba. Dan itu ternyata dijadikan sebagai landasan utama oleh sekian banyak ulama di Indonesia yang membenci kalimat Wahabi. Itu para ulama itu. Dan saya lihat dukungannya. Benar ini adalah karya kakaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena melihat Muhammad bin Abdul Wahhab sesat, ditegur oleh kakaknya. Itu para ulama Indonesia meyakini betul. Saya sejak melihat judulnya saja, benar gitu, karya abangnya. Kenapa saya mempertanyakan? Adalah bantahan terhadap ajaran Wahabi. Siapakah Wahabi? Abdul Wahhab punya anak namanya Sulaiman dan Muhammad. Sulaiman menyerang Muhammad, tapi yang diserang Wahabi. Gimana coba? Bisa dipahami enggak? Menyerang Wahabi ditujukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab oleh abangnya bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saya sejak awal bertanya, ini bukan serangan si abang kepada adik, serangan Sulaiman kepada ayah. Kan gitu. Ya kalau dia menyerang adiknya, Firrodi ala Muhammad bin Abdul Wahhab baru. Kalau Firrodi ala Wahabiyah berarti menyerang ayah. Enggak, yang dimaksud bukan ayahnya.
Tapi adiknya, ya kenapa disebut Wahabiyah? Iya karena kan dia anaknya Abdul Wahab. Kan yang nyerangnya juga anaknya Abdul Wahab juga sama. Iya kan gitu. Kalau umpamanya saya menisbatkan diri kepada Syatibi, kakak saya Ustaz Jaluri menisbatkan diri kepada Syatibi karena ayah beliau adalah Ahmad Syatibi. Lalu beliau pokoknya menasihati saya dengan judul serangan terhadap Syatibi. Siapa yang diserang? Nampaknya ini yang bikin buku ini, karena memang sudah terkena doktrin itu ya, nggak peka gitu dalam mengasih judul ini. Saya pas melihat judul, ini Quran bener nih. Penasaran, saya buka lah buku tersebut. Ada 205 halaman. Pasal pertama, kalau kamu paham terhadap apa yang suka katakan makna la ilaha illallah seperti ini, berarti kamu sudah mengkafirkan orang-orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah. Siapa yang dimaksud dengan kamu ini? Kamu terus. Tapi tidak disebutkan kepada siapa diarahkan kalimat kamu. Itu dari 26 masalah. Dan muqaddimahnya memang disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalimat kau berkata begini, tapi tidak disebutkan dikutip dari mana. Katanya nyerang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Satu kalimat pun tidak disebutkan rujukan buku Muhammad bin Abdul Wahab, buku apa nggak disebutkan. Kalau saya nulis disertasi berjudul Pengaruh Qiraat yang 10 terhadap makna dan maqasidus syariah di dalam pemikiran Al-Qurtubi, maka bahasan utama saya kitab Al-Qurtubi. Dari sejak awal Al-Qurtubi berkata begitu, baru saya urai. Qurtubi dalam halaman sekian berkata ini, baru saya urai. Ini enggak ada dibilang di situ adalah bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tidak satu kitab pun disebutkan di situ Muhammad bin Abdul Wahabnya. Yang saya pertanyakan, ini sudah beredar di kalangan para ulama termasuk para akademisi, tapi kok enggak bertanya-tanya gitu. Benar ini Muhammad bin Abdul Wahab yang bicara, atau mereka bikin karangan dihubungkan kepada dua orang ini, cuma sewaktu ngasih judul kurang peka dia. Maka saya cari informasi yang lain. Ada yang menulis namanya Dr. Sa'ad bin Syuair. Dia menulis buku ini enggak ada hubungan sama sekali dengan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab, dan tidak pula ada hubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak ada hubungan. Ini orang luar yang membuat fitnah kepada dua orang ini. Baru ini jawaban yang pas ini. Sebab saya tidak paham dari awal juga. Benar gitu, nggak ngerti. Ternyata ada tulisan itu. Di situ sebutkan Allah ini adalah muftaron alaihima, dibuat-buat, ditujukan kepada dua orang tadi. Nah, tapi yang sangat luar biasa, ini sudah jadi rujukan utama oleh beberapa ulama di Indonesia. Nantilah kalau pemain sudah pindah ke sana, mungkin Sabtu depan udah pindah lagi ke sana ya. Sudah dipasang lagi infokusnya. Dan ada informasi, bukan informasi ini ya, bisa ajakan, bisa informasi, bisa tawaran, bisa terserahlah. Ini Makdis rencana tanggal 2 berapa jam? 28, tanggal 28 akan melakukan bukan Siti Tur, tapi Siti Tafakur dan Tadabur. Ya, kalau orang lain istilahnya Siti Tur, kita mah Siti Tafakur dan Tadabur. Jadi insya Allah kita akan tafakur alam dan tadabur Al-Quran di sana, di Pangandaran,
yang sekarang sudah terdaftar untuk 3 bis. Dan kalau sekiranya di sini mau ikut semuanya, berarti ini berapa bis nih? Iya. Di sananya 2 malam. Bermalam di sana, makanya harus mungkin segera terdaftar untuk booking hotel di sana. Kalau guru-guru Maqdis ada sebahagian dibantu biayanya oleh Maqdis sebahagian, tapi yang bukan guru Maqdis tentunya bolehlah membantu Maqdis, boleh. Iya. Itu jadi di sana kita akan mengadakan taklim juga. Bahkan rencana mungkin di malam hari kita tadabbur Al-Quran. Dan kita mau mengajak para guru-guru Maqdis supaya ada kondisi yang membangkitkan semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban lagi ke depannya. 28 November. Berangkat hari Jumat ya, dari MTC malam. Mungkin jam 1-an lah. Jam 1 hari Jumat ini hari, berangkat ke sana, pulang hari Ahad, berarti nginep malam Sabtu dan malam Ahad. Mangga mau dibikin panitia khusus untuk yang di sini? Silahkanlah gitu. Hanya tentu ada koordinasi dengan pihak panitia di sana. Kalau sekiranya bisa satu hotel, alhamdulillah, makanya harus sejak sekarang. Apabila pemainnya sudah penuh, jangan berjauhan lah hotelnya. Mudah-mudahan bisa satu hotel sih. Kalau ikut bis, akomodasinya berapa? Mana yang hadirnya? Teh Siti, mana Ibu Siti?